siang, Bapak atau Ibu sekalian. Bersama saya Nafisa Nida Husna sebagai presenter pada berita kali ini. Di sini rekan-rekan saya akan melakukan wawancara ke beberapa pedagang sekitar tentang bahaya penggunaan styrofoam. Selamat siang semuanya, saya Haris Ratsing dari SMA Negeri 8 Tangsel akan mewawancarai salah satu pedagang yaitu Ibu Gadis. Saya mau memberi satu pertanyaan ke Ibu Gadis, yaitu Ibu sudah berapa lama Bu memakai styrofoam jadi bahan dagangan? Kurang lebih 5 tahun. Ibu tahu nggak kira-kira ada nggak dampak negatif dari pakai bahan styrofoam? Nah, ibunya tuh kurang tahu guys. Jadi untuk dampak negatif dari styrofoam itu karena styrofoam itu mengandung bahan kimia seperti stirena yang bisa larut dalam makanan panas. Jika dikonsumsi terus-menerus bisa beresiko bagi kesehatan seperti gangguan hormon dan resiko kanker. Styrofoam juga sulit terurai dan bisa mencemari tanah serta air, sampahnya juga bisa berbahaya bagi hewan terutama di laut. Nah, saran dari kelompok kita, dari saya, yaitu dengan cara mengurangi penggunaan styrofoam, yaitu pembeli harus membawa wadah dari rumah masing-masing seperti plastik yang tebal atau wadah yang bisa dicuci kembali. Nah, atau gunakan plastik yang ada food grade-nya. Gitu sih Bu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Saya dengan Bapak Anton di sini. Saya akan mewawancarai Bapak Anton yang menjuali tahu bulat yang menggunakan plastik. Bapak Anton di sini nggak memakai plastik udah berapa tahun Pak? 5 tahun lebih. Nah, yang dilakukan Bapak Anton ini sudah termasuk kategori bagus untuk pedagang-pedagang seperti Bapak Anton, karena yang lain itu rata-rata memakai styrofoam. Nah, styrofoam itu ada dampak negatifnya karena dia mengandung bahan kimia stirena. Stirena itu bisa membuat mengganggu hormon dan memicu penyakit kanker. Nah, apa yang dilakukan sama Bapak ini sudah termasuk bagus dan harus Bapak teruskan Pak. Jangan sampai Bapak menggunakan styrofoam karena Bapak udah di jalan yang benar. Gitu sih. Sekian, terima kasih Bapak Anton. Perkenalkan, saya Kopit Mayra dari SMA 8 Negeri Tangsel. Hari ini saya akan mewawancara terkait penggunaan styrofoam ya. Dan ini saya bersama Ibu siapa Bu? Bu Bella ya. Jadi saya ada sebentar pertanyaan Bu terkait penggunaan styrofoam di dagangan Ibu. Ibu udah berapa lama Bu menggunakan styrofoam buat dagangan Ibu? 4 bulan, berarti cukup baru ya. Tapi Ibu tahu nggak Bu dampak negatif dari penggunaan styrofoam ini Bu? Belum tahu ya Bu. Baik, saya akan jelaskan ya Bu ya. Jadi penggunaan styrofoam ini tuh bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita Bu, karena styrofoam itu mengandung bahan kimia seperti stirena yang bisa larut dalam makanan yang panas ya Bu. Jadi ini ntar styrofoam bisa berbahaya juga Bu. Nah, jika dikonsumsi secara terus-menerus bisa beresiko bagi kesehatan seperti gangguan hormon dan juga resiko kanker. Nah, styrofoam juga sulit terurai dan bisa mencemari tanah serta air. Sampahnya juga bisa berbahaya bagi hewan, terutama di laut gitu kan. Nah, cuman saya ada solusinya Bu. Nah, untuk solusinya bisa dengan cara ya mengurangi penggunaan styrofoam untuk membeli makanan gitu kan. Atau ya seperti kalau misal mau beli dagangan itu harus bawa wadah atau tempatnya sendiri Bu, biar lebih ramah lingkungan. Atau kita bisa menggunakan kotak makanan yang berbahan kertas atau karton yang sudah dilapisi bahan-bahan food grade biar aman. Dan ya bisa gunakan wadah yang plastiknya tebal yang bisa dicuci dan juga dikembalikan. Contohnya seperti Queen Wall. Halo, saya Kopit Mayra dari kelompok 5. Hari ini saya akan menginterview Bapak siapa tadi Pak? Pak Asad ya. Jadi saya pengen nanya nih Pak, Bapak udah berapa lama nih Pak tidak menggunakan styrofoam dalam penjualan dagangan Bapak? 12 tahun. 12 tahun tuh penjualannya. Nah Bapak kira-kira kenapa Bapak nggak menggunakan styrofoam Pak dalam penjualan Bapak? Styrofoam itu kurang bagus, kurang bersih gitu. Soalnya kena panas meleleh. Betul Pak, betul. Nah, jadi lebih bagus mika. Betul Pak. Jadi saya mau mengedukasi Bapak sedikit ya Pak. Jadi di
styrofoam itu ada bahan-bahan kimianya Pak, namanya stirena tuh Pak. Itu kalau misalnya terkena panas kan malah itu bisa berbahaya tuh Pak, resiko bisa paling buruk ya kanker lah Pak ya. Jadi dengan Bapak menggunakan plastik mika ini udah bagus Pak, ini merupakan dukungan dari aksi yang baik untuk mencegah resiko kanker gitu Pak. Dan saya punya solusi ya Pak, selain ya salah satunya seperti plastik mika yang tadi ya, cuman ada solusi-solusi lain seperti bisa menggunakan kertas nasi itu Pak buat tempatnya gitu kan, itu jadi lebih aman dan bisa digunakan ya bahan-bahan yang udah dicap sama pemerintah bisa food grade lah Pak, bisa aman gitu ya Pak. Jadi teruskan ya Pak menggunakan non styrofoam ini ya Pak. Ya masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Putri. Jadi saya akan mewawancarai dengan Pak siapa? Indra Sunawan. Jadi Bapak sudah berapa lama menggunakan styrofoam untuk membungkus dagangannya? Hampir 1 tahun. Bapak tahu nggak kalau styrofoam bisa berdampak buruk bagi kesehatan yang dibeli? Kurang tahu. Tahu. Oke, di sini aku akan mengedukasi tentang penggunaan styrofoam. Karena styrofoam itu mengandung bahan kimia seperti stirena yang bisa larut dalam makanan panas. Jika dikonsumsi terus-menerus, bisa beresiko bagi kesehatan seperti gangguan hormon dan resiko kanker. Styrofoam juga sulit terurai dan bisa mencemari tanah serta air. Sampahnya juga bisa berbahaya bagi hewan, terutama di laut. Solusinya dengan cara mengurangi penggunaan styrofoam, yaitu pembeli harus membawa wadah atau tempat makan sendiri, atau menggunakan tempat yang ramah lingkungan, atau gunakan goyang-goyang harus sudah dilakukan bahan food jika memungkinkan menggunakan wadah plastik tebal yang bisa dicuci dan digunakan kembali. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Putri. Di sini saya akan mewawancarai abang-abang cikek. Apa alasan Bapak tidak menggunakan styrofoam? Sebenarnya cara Bapak itu sudah baik dalam memilih kemasan, karena sebenarnya styrofoam itu mempunyai dampak yang besar. Styrofoam itu mengandung bahan kimia seperti stirena yang bisa larut dalam makanan panas. Jika digunakan terus-menerus akan beresiko bagi kesehatan seperti gangguan hormon dan memicu kanker. Styrofoam juga memiliki sifat yang sulit terurai dan bisa mencemari tanah. Sampahnya juga bisa berbahaya bagi hewan, terutama di laut. Solusinya tetap mempertahankan kemasan yang Bapak pakai saat ini, karena sekarang sudah masuk, Bapak sudah termasuk dalam aksi stop untuk penggunaan styrofoam. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini saya bersama Bapak siapa? Pak Damun. Pak Damun. Iya. Nah, di sini Bapak Damun ini berjualan bubur ayam. Tahun 99 sudah. Oh, tahun 99 teman-teman sampai sekarang ini. Nah, di sini saya mau nanya nih Pak. Bapak berapa lama nih menggunakan styrofoam? Sejak saya mulai jualan. Oh, sejak mulai jualan. Berarti udah lama banget ya teman-teman. Ya. Kira-kira Bapak tahu nggak sih Pak tentang dampak dari penggunaan styrofoam itu? Ya nggak tahu, saya kan orang pedagang, ada yang jual ya saya emang praktisnya orang-orang bilangnya pakai itu, ya udah saya terpaksa, pasti belum mau kan orangnya. Gitu. Nah, di sini saya tujuan mau mengedukasi Bapak tentang apa sih bahaya styrofoam itu. Kurang tahu ya. Nah, ini saya orang awam. ya. Di sini aku mau ngejelasin tentang dampak styrofoam. Nah, salah satunya styrofoam itu bisa berdampak bagi kesehatan dan lingkungan karena styrofoam itu mengandung bahan kimia seperti stirena yang bisa larut dalam makanan panas. Dan jika dikonsumsi terus-menerus bisa berisiko bagi kesehatan seperti gangguan hormon dan risiko kanker. Styrofoam juga sulit terurai dan bisa mencemari tanah serta air. Sampahnya juga bisa berbahaya bagi hewan dan lingkungan sekitar. Nah, solusi dari kami Pak, Bapak bisa mengurangi cara penggunaan styrofoam, yaitu
misalkan ketika ada pembeli yang datang, Bapak bilang kalau misalnya nggak bisa membawa tempat sendiri gitu, sehingga itu salah satu solusi untuk mencegah penggunaan styrofoam. Selain itu juga Bapak juga bisa mengganti bahan styrofoam ini menggunakan bahan yang ramah lingkungan atau bahan yang bisa dicuci kembali seperti tempat pinwall gitu, yang putih bening itu Pak. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Putri dari kelompok 5. Di sini saya akan mewawancara atas nama Bapak siapa? Pak Andi. Berjualan apa Pak? Roti bakar. Oh, roti bakar. Oke teman-teman. Jadi Bapak udah memakai tanpa styrofoam itu berapa lama Pak? Dari pertama jualan sih kalau roti mah nggak pakai, pakainya kertas sama kaben ya. Oh, kaben. Oke, berarti udah lumayan lama ya Pak. Kira-kira Bapaknya tahu nggak Pak tentang bahaya styrofoam? Berapa udah kalau saya pernah pakai sih. Oh, jadi saya mau edukasi tentang bahaya styrofoam. Styrofoam itu memiliki kandungan zat kimia yaitu stirena yang dapat menyebabkan penyakit, memicu hormon dan bisa menyebabkan kanker. Nah, selain itu juga styrofoam itu bisa mencemari lingkungan dan membuat lingkungan sekitar jadi tercemar gitu Pak. Nah, sebenarnya Bapak ini sudah baik dalam penggunaan kemasan, salah satunya memakai kertas yang mungkin mudah terurai dan tidak terlalu mencemari lingkungan. Saran dari kami, Bapak mempertahankan kemasan ini karena sudah termasuk dalam aksi stop styrofoam. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nafisa Dila Husna dari kelompok 5. Di sini saya bakal mewawancarai Ibu Nita. Nah, di sini saya bakal nanya, Ibu udah berapa lama menggunakan styrofoam untuk membungkus dagangan? Aku udah 7 tahunan. Oh, udah 7 tahun. Nah, Ibu tahu nggak kalau ada dampak negatif dari styrofoam? Nggak tahu. Nah, jadi dampak negatif dari styrofoam itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan lingkungan. Karena styrofoam itu mengandung bahan kimia seperti stirena yang bisa larut dalam makanan panas. Jika dikonsumsi terus-menerus, bisa beresiko bagi kesehatan seperti gangguan hormon dan risiko kanker. Styrofoam juga sulit terurai dan bisa mencemari tanah serta air. Sampahnya juga berbahaya bagi hewan, terutama di laut. Nah, jadi saya bakal kasih solusinya, yaitu dengan cara mengurangi penggunaan styrofoam, yaitu pembeli harus membawa wadah atau tempat makan atau menggunakan tempat ramah lingkungan, atau bisa juga gunain kotak makanan berbahan kertas atau karton yang sudah dilapisi bahan food grade. Gitu. Terus ya, berarti kita harus ganti dong. Ganti wadahnya. Iya. Ya, jadi kayak Kayak kardus gitu kan. Iya. yang Atau nggak pakai kertas apa namanya, kertas nasi. Perkenalkan, nama saya Nafisa Dila Husna dari kelompok 5. Di sini saya bakal mewawancarai Bapak siapa? Pak Warsito. Oh, Bapak Warsito. Jadi di sini saya mau nanya, udah berapa lama Bapak pakai styrofoam? Saya semenjak dagang di sini nggak pakai styrofoam karena ada orang yang nanya. Kalau ada orang nanya saya minta mau ikut. Oh gitu. Ya, Terus kenapa alasan Bapak nggak menggunakan styrofoam? karena jarang orang yang minta. Simple jawabnya, jangan berdendamnya simple. Jadi simple. jarang orang minta pakai styrofoam, kebanyakan bungkus nasi. Gitu. Terus apa lagi? Cara Bapak itu udah baik dalam memilih kemasan, karena sebenarnya styrofoam itu mempunyai dampak yang besar. Styrofoam itu mengandung bahan kimia seperti stirena yang bisa larut dalam makanan panas. Jika digunakan terus-menerus akan berisiko bagi kesehatan, seperti gangguan hormon dan memicu terjadinya kanker. Styrofoam juga memiliki sifat sulit terurai dan bisa mencemari tanah dan air. Sampahnya juga bisa berbahaya bagi hewan, terutama di laut. Jadi solusi dari kami itu, Bapak tetap mempertahankan kemasan yang Bapak pakai saat ini. Secara tidak langsung, Bapak sudah termasuk dalam aksi stop penggunaan styrofoam.